Ada yang seru ini di pemusnahan narkoba 214 ton, teman-teman. Ton loh, bukan kilo. Dihadiri langsung oleh orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Apa yang istimewa, teman-teman? Sehingga Presiden Prabowo hadir. Nah, kalian simak video ini sampai habis supaya kalian tambah semangat, tidak gagal paham. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman, hari ini 29 Oktober, Presiden Prabowo langsung menghadiri pemusnahan 214 ton loh. 214 ton narkoba ini, teman-teman. Hampir salah ngomong, teman-teman. Bisa kalian bayangkan berapa triliun, teman-teman? Berapa triliun jumlah uang kalau diuangkan, dirupiahkan, dimusnahkan. Dan ini merupakan sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal. Kok dimusnahkan? Kenapa nggak dijual? Kalau dijual kan uang itu kan bisa dipakai untuk negara. Teman-teman, ini narkoba sangat berbahaya, bukan untuk dikonsumsi. Teman-teman, Presiden Prabowo dengan semangatnya, kan dulu belum pernah ada presiden-presiden yang menghadiri pemusnahan narkoba. Tapi Presiden Prabowo rupanya sudah dari pertama menjadi presiden memerintahkan Kapolri 3. Yang pertama narkoba, penyelundupan, yang satu lagi apa namanya itu? Saya lupa itu. Judi online. Presiden Prabowo rupanya jauh hari waktu ketika beliau dilantik sebagai presiden sudah memanggil Kapolri. Narkoba, rantaskan, penyelundupan. Yang ketiga, judi online. Teman-teman, judi online masih berkeliaran, ya kan? Narkoba juga lumayan berkeliaran. Tapi semangat Pak Kapolri di sini tadi itu dibuktikan ketika Pak Kapolri memberi apa namanya itu, kata sambutan, dihadiri oleh ketua DPR, ketua MPR, menteri-menteri, termasuk idola kalian, teman-teman, Pak Purbaya. Ya, Pak Purbaya hadir di situ, teman-teman. Juga ada dari tokoh ulama, ketua MUI, Muhammadiyah, NU, ada semua, teman-teman. Kenapa mereka hadir? Karena mungkin ada Pak Prabowo. Dan ini kalau dirupiahkan 29 triliun. Bisa kalian bayangkan? 29 triliun kalau dirupiahkan, dimusnahkan. Karena ini berbahaya. Kemarin ingat kan? 13 triliun yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung ke Menteri Keuangan, disaksikan oleh Prabowo. Prabowo mengatakan di sana, hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya, tegakkanlah hukum kepada orang-orang atas, mafia-mafia. Karena kalau mafia-mafia ini menghasilkan uang, mengembalikan uang negara. Tapi kalau uang orang rakyat kecil nih, ya kan, pencuri ayam, pencuri ubi, ini kan menyiksa rakyat. Ini keadilan yang tidak bijaksana. Adil tapi tidak bijaksana. Teman-teman, ini kita kembali ke masalah narkoba, teman. Presiden Prabowo rupanya sangat benci kepada masalah narkoba ini. Ya, begitu banyak rakyat Indonesia yang memakai narkoba, ya kan? Sehingga kepalanya udah goleng-goleng, nggak betul lah pokoknya. Dan Presiden Prabowo mengakui ada anak aparat-aparat yang masih bermain. Makanya beliau menginginkan tentara rakyat, polisi rakyat. Ya, dalam pidato Prabowo mengatakan yang harus pertama dilakukan adalah masalah kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia ini yang terus digaruk, dibawa keluar. Ya, seperti yang kita ketahui kemarin, seperti timah-timah, itu sangat penting karena itu merupakan darah. Jadi kalau darah ini terus mengalir, habis dia. Terus mengalir, menetes kan, habis lama-lama, mati lah. Gitu juga bangsa Indonesia. Itu kata-kata Prabowo dalam pidato tadi
setelah pemusnahan narkoba 214 ton, teman-teman. Jadi banyak sekali yang dibicarakan Prabowo. Termasuk salah satunya polisi-polisi. Ya, polisi-polisi yang kadang-kadang ada nakal-nakal, ya, disuruh kepada Pak Kapolri. Oh ya, teman-teman tidak lupa Presiden Prabowo rupanya tidak cawe-cawe. Tapi beliau jujur. Ada satu dua dititipkan, bukan dititipkan sepupunya, tapi orang-orang yang bekerja untuk dia. Semisalnya pemotor yang di depannya kan lagi hujan-hujan, Pak Prabowo melihat ini kasihan ya, dia di tengah-tengah hujan, Pak Prabowo dalam mobil duduk ya kan. Jadi disuruhlah entah Ciaba entah apa, pokoknya disuruhlah sama Kapolri, perhatikanlah ini. Tapi beliau tidak kepada keluarganya. Dan dijawab oleh semua hadirin di situ, ya wajar, satu dua, bukan keluarganya. Bahkan beliau mengatakan ada kan menteri-menteri, pejabat-pejabat yang nitipkan di kepolisian. Tapi yang wajar-wajar sajalah, jangan sampai yang tidak wajar. Begitulah kira-kira kepolisian kita, teman-teman. Jadi kalau bersih kali enggak, tapi kalau orang yang benar-benar polisi, maksudnya polisi yang benar-benar bekerja untuk rakyat, silahkanlah kalian suruh promosi. Jangan karena kalian punya jabatan mengambil uang dari orang lain untuk meloloskan. Misalnya ada anak yang mau masuk kepolisian karena dekat dengan pihak kepolisian, Kapolri atau semacamnya lah, tolonglah ini satu. Dan di situ pasti ujung-ujungnya uang. Itu tidak benar, teman-teman. Tapi kalau memang ada kepolisian di daerah kalian yang benar-benar bagus bekerja, silakanlah kalian suruh promosi. Itu bagus. Dan teman-teman, sekali lagi, Pak Prabowo betul-betul kita lihat di sini membuat kepolisian bersemangat karena beliau langsung hadir ketika pemusnahan. Juga seperti kemarin Jaksa Agung bersemangat. Kenapa? Langsung Presiden hadir. Inilah yang kita nantikan, Presiden yang hadir di tengah-tengah masalah besar, ya kan? Jadi bersemangat lagi. Penegak hukum ini bersemangat. Kenapa? Karena setelah pemusnahan atau penyerahan itu, Prabowo memberi nasihat kepada mereka. Seperti kemarin kan, Jaksa Agung dinasihati supaya hukum tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau perlu pencuri-pencuri yang kecil-kecil ini, pihak kepolisian, pihak jaksa memberikan ganti rugi. Kasihan ini, mungkin dia mencuri karena lapar. Kan begitu, teman-teman. Jadi Presiden Prabowo kita lihat di sini sangat-sangat luar biasa. Oke, teman-teman, selesai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.